Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan di sini Ibu namanya Ibu lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Wah, semuanya sangat semangat ya. Nah, hari ini kita itu akan berbicara tentang hal yang dekat sekali dengan kalian, dengan kehidupan kalian, yaitu dunia digital. Tapi sebelum itu, kita pemanasan dulu ya. Kita akan main tebak-tebakan emoji. Nah, emoji pertama itu Nah, tadi kan Ibu sudah memutarkan video pendek. Jadi setelah itu bagaimana? Apa yang kalian rasakan setelah menontonnya? Ada yang Saya, Bu. Ya, silahkan Neni. Ternyata saya jadi tahu, Bu, orang itu bisa sampai jadi stres karena melihat komentar jahat. Betul. Bisa ya, Bu? Ya. Saya baru kepikiran ternyata kalau oversharing di media sosial itu bakalan jadi kayak bumerang bagi kita. Ternyata itu sangat bahaya ya. Iya, internet itu seperti ruangan publik. Sekali kita unggah bisa tersebar kemana-mana saja. Nah, dari sinilah pentingnya kesadaran digital ya. Baik, sekarang kita masuk ke kegiatan inti pada hari ini. Ibu ingin kalian benar-benar memahami dua konsep penting, yaitu etika digital, jejak digital. Ibu mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Siapa di sini yang pernah merasa kesal karena komentar atau story seseorang di media sosial? Saya, Bu. Ya, silahkan. Teman saya pernah komen sarkas di story saya padahal itu hal pribadi. Terima kasih sudah jujur ya. Ini membuktikan ya teman-teman bahwa dunia digital itu bisa membawa dampak emosi yang nyata. Maka itu kita perlu belajar bagaimana bersikap secara etik dan bertanggung jawab. Nah, di sini Ibu akan membuat kasus itu tentang, contohnya itu seorang siswa viral karena video menghina temannya. Akunnya itu diserbu warganet, orang tua dipanggil ke sekolah. Nah, kasus B itu seorang remaja aktif menyuarakan isu lingkungan di TikTok. Ia diundang bicara di konferensi. Nah, coba bandingkan kedua kasus ini. Apa perbedaan dampaknya terhadap citra digital mereka? Kalau saya sih, Bu, Ya, yang satu jadi contoh negatif, yang satu malah menginspirasi sih, Bu. ada lagi? Saya, Ibu. Ya, silakan Uci. Itu bisa menunjukkan kalau jejak digital itu bisa jadi bumerang atau jadi peluang, tergantung kita makainya. Tepat sekali. Nah, jejak digital itu seperti bayangan. Kemanapun kalian pergi, dia akan ikut. Maka kita perlu memastikan bayangan itu baik. Nah, sekarang Ibu akan membagi dua kelompok ya. Di sini ada Umu dan Ana. Di kelompok dua itu ada Nabila dan Uci. Nah, kelompok satu itu kalian membagikan contohnya skenario-nya itu teman kalian membagikan foto teman sedang tidur di kelas ke story dengan caption lucu. Foto tersebut menyebar dan jadi bahan ejekan. Nah, untuk kelompok dua itu skenario-nya di grup kelas ada yang menyebarkan hoax tentang guru. Ternyata itu tidak benar dan membuat suasana kelas jadi tegang. Nah, kalian silahkan diskusikan apa dampak dari tindakan ini, etika apa yang dilanggar, solusi atau tindakan yang bisa kalian lakukan. Ya, silahkan berdiskusi ya adik-adik. Baik, Ibu.
Baik, apa sudah selesaikan semuanya? Jadi di kelompok 1 siapa yang akan mewakilkan? Saya Bu, Ya, silahkan. yang dilanggar itu privasinya. Nah, walaupun lucu tapi bisa bikin orang sakit hati. Solusinya itu minta maaf dan hapus foto itu. Ya, kalau di kelompok sini siapa yang akan mewakili? Kalau saya sih Bu itu menyebar fitnah ya. Kita harus verifikasi dulu info sebelum percaya. Kalau bisa klarifikasi ke gurunya langsung dan juga minta maaf sebagai yang memfitnah itulah ya kali orang yang tidak gila. Benar sekali ya, dan luar biasa. Kalian sudah mulai berpikir kritis dan berani mengakui kesalahan. Ini yang dibutuhkan dalam dunia digital, empati dan tanggung jawab. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar tentang catatan digitalku. Ya, tolong oper dong ke temannya. Kasih. Nah, pertanyaan itu adalah apa kebiasaan digital yang kalian perlu diubah? Kedua itu apa satu postingan saya yang paling kalian sesali karena telah menguploadnya? Ketiga, apa satu tindakan positif yang akan kalian mulai hari ini? Oke, silahkan. Oke ya. Jadi siapa yang akan pertama kali untuk menyampaikan jawabannya, hasilnya? Silahkan Uci. Baik Ibu. Saya jadi sadar kalau saya itu pernah nge-share video lucu teman tanpa izin. Sekarang saya tahu kalau itu tidak etis. Maaf ya Ana. Iya, nggak apa-apa. Ya, kalau Umu? Saya ingin mulai bikin konten positif kayak edukasi belajar atau motivasi gitu. Oh, terima kasih ya sudah terbuka. Ini bukan soal siapa yang paling salah, tapi siapa yang mau berubah. Dan kalian sudah selangkah lebih maju. Baik, dari kegiatan hari ini, apa pelajaran yang paling membekas buat kalian? Silahkan Nabila. Saya berjanji untuk tidak memberikan konten tanpa izin Bu. Ya, siapa yang mau satunya lagi? Apa masih ada? Kalau saya sih ingin menggunakan media sosial yang membangun bukan yang mengkritik kayak Gitu. Oh ya, Ibu paham. Nah, Ibu bangga dengan diskusi kalian pada hari ini. Pesan terakhir dari Ibu itu, apa yang kamu tulis di internet akan berbicara tentang dirimu lebih keras dari suara yang kamu ucapkan langsung. Gunakanlah dunia digital untuk tumbuh, belajar, dan menyebarkan kebaikan. Terima kasih sudah aktif hari ini. Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Kak. Wah, sangat semangat ya untuk hari ini. Nah, hari ini itu kita akan berbicara tentang hal yang dekat sekali dengan kalian dan di kehidupan kalian, yaitu dunia digital. Tapi sebelum itu, kita pemanasan dulu ya. Yuk kita main tebak-tebakan. Nah, siapa yang bisa menebak emoji ini? Itu orang lagi chattingan Ibu. Wah, Emi sangat benar ya. Kalau emoji ini Saya Bu, itu malah ada di internet. wah, tepat sekali itu Nabila. Nah, berarti itu bisa menggambarkan
ujaran kebencian. Nah, dari sini itu kita akan belajar bagaimana sih cara kita bersikap etis di dunia maya. Penting sekali ini loh, karena menjaga perilaku itu di digital kita itu seperti jejak yang tidak bisa dihapus. Nah, sekarang coba kita nonton sebentar ya. Kakak akan putar video tentang cyberbullying dan oversharing. Nah, tunggu ya, kakak akan memutarkan video. Nah, sekarang adik-adik nonton. Halo smart people, bicara soal teknologi, kita saat ini berada di abad digital, di mana semua hal dapat dilakukan melalui media sosial. Tapi kita juga harus memperhatikan etika digital loh. Apa sih etika digital itu? Etika digital merupakan kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika di kehidupan sehari-hari. Dalam bermedia sosial, kita juga harus hati-hati loh. Hal apa saja yang harus diunggah dan yang tidak harus diunggah. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, privasi. Merupakan sesuatu yang tidak boleh diubah secara sembarangan dan tidak boleh diekspos secara berlebihan, karena hal ini dapat berdampak negatif pada kehidupan kita nantinya. Yang kedua, ada akurasi. Saat melihat konten atau berita yang beredar, pastikan dulu tingkat keakuratan berita tersebut, apakah dari sumber yang benar. Jangan sampai kita menyebarkan hoax kepada orang lain. Yang ketiga, ada properti. Dalam dunia digital, teman-teman harus menghargai karya orang lain, entah itu konten video, audio, musik, dan lain sebagainya. Jika ingin merepost atau share ulang, pastikan untuk mencantumkan sumbernya sebagai bentuk rasa untuk menghargai kreatornya. Tidak hanya itu, dalam bermedia sosial, kita juga harus memperhatikan sopan santun. Jangan sampai menghina, apalagi memaki orang lewat media sosial. Karena pada dasarnya, bicara di media sosial sama seperti bicara langsung di hadapan orang tersebut. Ayo, jadi orang yang cerdas dan perhatikan etika digital. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah video tentang dunia digital ya adik-adik. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah menonton video tadi? Ih, serem kak. Ternyata kalau kita oversharing itu kayak bisa disalahgunakan gitu ya kak. Saya jadi ingat kak juga, dulu itu ada temanku yang dibully di grup karena dia salah kirim foto. Nah, itu pentingnya kita harus sadar kalau internet itu bukan tempat yang selalu aman. Yuk kita lanjut selanjutnya. Nah, sekarang Ibu ingin menyampaikan sedikit tentang etika digital dan jejak digital. Nah, misalnya ada siswa SMA yang viral karena menghina orang lain di TikTok misalnya, dan ternyata itu jadi masalah besar di sekolahnya. Coba deh kalian pikir, kalau kalian di posisi itu bagaimana? Wah, malu banget sih Bu. Betul itu. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD ini yang berjudul Digitalku. Kalian isi dengan jujur ya. Setelah itu diskusikan kecil dengan kelompok. Nanti siapa yang mau boleh presentasikan hasilnya. Oke, dibagikan dulu. Apa ya pertanyaannya? Aku paling sering main Instagram, tapi kadang lihat akun gosip dan suka terpancing ikut komentar deh.
aku dulu sering ikut-ikutan komen juga, tapi sekarang lebih mikir sih. Bagus deh kalau kalian mulai sadar ya bahwa aktivitas digital itu punya dampak. Nah, ayo siapa yang mau? Apakah sudah ada yang selesai? Saya mau, Ibu. Ya, ayo silakan Emi. Jadi saya berkomitmen yang pertama itu tidak akan menyebarkan informasi sebelum dicek. Yang kedua itu saya tidak akan berkomentar negatif ke siapapun di dunia digital. Dan saya juga harus bisa menjaga privasi dan tidak membagikan data pribadi saya ke dunia digital. Luar biasa Emi. Komitmenmu itu sangat relevan dan menunjukkan tanggung jawab digital yang sangat tinggi. Nah, teman-teman, dari kegiatan hari ini kita belajar bahwa etika digital itu bukan hanya soal boleh atau tidak boleh, tetapi soal tanggung jawab sebagai warga digital. Iya ya, saya jadi lebih sadar kalau hal-hal kecil seperti komentar atau repost itu juga bisa berdampak yang besar. Ibu bangga dengan kalian hari ini. Pesan terakhir dari ibu itu, apapun yang kamu ketik di internet, bayangkan itu terpampang di depan rumahmu. Kalau kamu malu berarti jangan kamu lakukan. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di layanan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Pagi, lagi sehat-sehat, bahagia. Saya juga. Wah, sangat semangat ya. Ibu senang lihat kalian seceria ini pada pagi hari ini. Tapi supaya lebih siap belajar dan diskusi, yuk kita mulai dengan sedikit permainan biar otak-otak kalian itu dan tubuh kalian itu bangun semuanya. Permainan apa tuh, Bu? Nah, permainannya itu namanya tunjuk teman. Ibu sebutkan kategori, lalu kalian tunjuk teman yang menurut kalian sesuai ya. Siap? Siap! Nah, siapa temanmu yang paling sering online malam-malam? Tunjukkan sekarang. Ana tuh, Bu. Jam 1 masih online. Namanya juga kebablasan. Kenapa? Nah, itu bisa jadi bahan refleksi nanti ya. Sekarang pertanyaan kedua, siapa yang paling sering update story? Ungu, Bu, karena setiap hari ada aja story-nya. Iya, suka share aktivitas harian. Nah, namanya juga genset ya. Nah, bagus. Sekarang lanjut ke tebak emoji. Ibu tampilkan emoji ya, kalian tebak artinya. Tapi harus dalam konteks dunia digital ya. Yang jawab benar dapat stiker bintang dari ibu. Yeay! Nah, siapa yang bisa menebak emoji pertama? Itu Ya, chattingan atau komunikasi online pasti. benar sekali. Kalau yang ini siapa? Saya Ya, silahkan emosi. Ujaran kebencian di medsos. Nah, bagus sekali. Kalau ini siapa sih yang bisa tebak? Saya, Bu, itu stalking, kepoin orang, Bu. Betul sekali Nabila. Kalau yang terakhir ini, Saya, Bu. ya silahkan Emi. Itu blokir akun atau larangan akses, Ibu. Nah, kalian benar-benar semua dan keren-keren. Dari permainan ini kita sudah bisa lihat bahwa dunia digital itu punya banyak sisi-sisi yang menyenangkan, ada yang berisiko. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi pengguna internet yang etis, bijak, dan bertanggung jawab. Bu, kadang nggak sadar sih, Bu, ternyata banyak hal kecil yang kita nggak sepele bisa jadi masalah besar, Bu.
benar itu Nabila. Kita lanjut ke video singkat ya. Jadi di sini Ibu akan menunjukkan video. Nah, ini ya, silakan kalian tonton video yang tentang etika dalam berinternet. Ibu bisa kesini nggak sih? Ibu nggak lihat. Masa artis internasional kayak gini? Wah, dananya kayak gimana? Lihat ini. Nah, terima kasih Bu. Oh iya, kenapa modelnya juga kayak gini ya? Coba sini, aku mau lihat informasinya. Wah, seharusnya kita tidak boleh berkomentar seperti ini, karena belum tentu informasi itu benar. Selain itu, informasi ini pun tidak ada nama penulis dan fotonya pun seperti editan. Astaga, Ibu salah videonya. Tunggu ya adik-adik. Wah, padahal saya udah lihat. Bohong pasti loh. Nah, Dunia maya. ya. Tujuan dari Mebit. Ya ini yang benar adalah tentang dunia Mewujudkan dunia maya yang penjelasannya. dan produktif untuk menjaga kerukunan dalam media sosial, mencegah terjadinya keributan kegaduhan dalam dunia maya. Prinsip netiquette yaitu 1. Think before posting. Pikirkan sebelum publikasikan, sebelum mengunggah. Pikirkan dulu apakah postingan yang akan dipublikasikan bermanfaat atau tidak. 2. Saring sebelum share. Jika mendapatkan konten berita harus disaring terlebih dahulu. Bagus ya adik, jangan berpencar. Cara-cara menerapkan netiquette. Yang pertama, menulis atau memposting informasi yang valid. Kedua, jangan mengunggah konten yang bisa mengganggu atau merugikan orang lain. Jangan menyampuri postingan yang bukan urusan kalian. Jangan mengintip apalagi mencuri data orang lain. 5. Jangan membajak hak intelektual orang lain. 6. Perhatikan cara mengetik, misalnya menggunakan huruf kapital agar tidak salah paham. Gunakanlah huruf kapital pada konteks yang tepat. Membalas pesan pribadi secara pribadi. Jangan membalas pesan pribadi di forum umum. 8. Berhati-hatilah dalam meneruskan pesan atau konten. Telitilah dulu validitas konten atau pesan tersebut. Menulis. Nah, jadi tadi itu tentang apa sih itu dunia digital ya. Sekarang skip dulu ya.